Gimana cara lo bangkit gitu loh? Kan sempat rame banget waktu itu kan. Kita harus tahu bahwa diri kita tuh lagi gak kenapa-napa. Jangan maksain. Tapi kan lo sama sekali gak ada penghasilan kan? Betul. Gimana caranya lo bisa kayak gak apa-apa kok, tapi lo harus makan gitu besoknya? Jual aset lah, Der. Mobil berapa biji? 5 apa 6 gitu gue jual. Kita kasih solusi. Gofar Deriansa. Oh gila, gue kangen banget sama lo. Gila, kawan lama seperadioan deh. Iya. Rats. Gila, pesat lu, Der. Apanya pesat? Gila, dulu gue tuh banget tau punya teman yang karir langsung dadak. Waduh. Gokil. Thank you. Enggak lah ya, lu kan gue juga belajar sama lu gimana sih cara bangun bisnis media. Lu medianya kan bagus banget. Saking tingginya ada perempuan mau ngambil hatinya dia terus buat ngancurin dia, lo keren banget. Deri gila. Lu bisa klarifikasi, mungkin lu senggol-senggol ya. Dulu kan waktu lu lagi kenceng-kencengnya otomotif. Iya. Apa bagian dari alasannya lu ada sekut otomotif? Iya. Sekut FM? Iya. Apalagi ya? Segmen gue di YouTube. Ada ngobrak, ada ngobam. Semuanya kan tiba-tiba hilang ya, Far? Hilang. Apakah gara-gara kasus yang kemarin lu sempet rame? Bisa jadi sih. Tapi tepatnya gini, Der. Ini kalau wah gue demen nih. Ini dulu eksklusif klarifikasi nih kayaknya. Gue kasih tahu nih ya, dulu Senin gue Sekut FM Adit kan. Iya. Selasa gue punya ngegame tapi live streaming bareng Elo. Ngelos. Iya. Terus Kamis ada ngobrol ngacak. Jumat ada ngobrol bareng musisi. Sabtu sama Minggu otomotif tuh. Jadi berapa tuh? Gila lu. Senin, Selasa, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. 6 konten cuy seminggu. Produktif sekali. Dan gue bangga ngeliat Gofar waktu itu di digital lu bisa dibilang megang banget. Dan gue belajar. Serius, ini salah satu cerminan gue belajar. Oh, Gofar punya Sekut FM, masa gue gak punya juga sih? Bener-bener Far. Karena waktu itu kan yang di radio, nih fun fact ya, gua sama Gofar sama Surya dan lain sebagainya. Surya juga waktu itu belum muncul banget. Wah, sekarang mah super sibuk. Dan Gofar tuh cerminan kita sampai gua jadikan sebagai role model untuk kayak KOL dulu di radio. Marco juga waktu itu bos kita tuh. Tuh Gofar. Lu kan kenceng banget lu digitalnya. Alhamdulillah dulu dah. Ngeri deh, panutan anak radio. Iya. Tapi sekarang cuma 3 doang, Der. Kenapa sih? Kontennya. Kenapa sih? Jadi otomotif sama gue bikin satu segmen. Oke, mungkin gini. Iya, kalau lu tanya tadi ada sangkut pautnya sama kasus gue yang terdahulu, apakah iya? Itu mungkin bisa iya, bisa enggak. Enggaknya dulu deh. Enggaknya dulu, gue lagi males aja. Males ngapa-ngapain gitu. Gue pengen konsen di hal-hal lain. Jadi energi gue rasa makin hari bertambahnya umur, kita tuh harus bisa memilih energi mana yang harus kita keluarkan gitu. Nah, Iyanya adalah karena mungkin banyak impact dari situ. Yang ketika gue hire bintang tamu, gue takut ngobrolnya guenya yang nggak nyaman ngobrol. Karena takut dia nyenggol-nyenggol ke sana. Enggak, takutnya terafiliasi sama dia juga gitu. Lu ngapain sih mau panggil sama Gofar gitu. Saya sedikit aja gitulah. Tapi intinya adalah gue tuh lagi nggak terlalu nyaman ngobrol sama orang yang nggak gue kenal banget. Tapi bukan kata orang-orang kan banyak yang kalau gue baca komen-komennya kan lu ngumpet lah, lu ngilang lah. Itu itu banget. Kan gue sempat tiarap lah nggak bikin konten berapa lama tuh. Nah akhirnya gue bikin namanya Grind Boys. Grind Boys ini adalah talk show bareng teman-teman SMA gue. Ada Rico Lubis sama Wanda Oke. Oh iya, tahu. Ini teman-teman seangkatan gue. Kagak ada opening, kagak ada closing, kagak ada kaidah-kaidah jurnalistik semacam apapun. Isinya kita ngomongin guru, ngomongin internal doang aja. Zaman dulu ngapain? Terus ngelawak-ngelawak gak jelas. Dan gue merasa gue terhibur banget. Gue merasa nggak kerja. Gue kayak nonton orang aja. Dan tugas gue cuma ketawa doang di situ. Dan ternyata lu keluarnya malah di situ. Karena gue nyaman sama mereka ngobrol. Rico Basket kan? Iya, Rico Basket. Iya, tahu. Gue nggak perlu menjadi orang lain gitu kan. Gue nyaman banget ngobrol sama mereka. Nggak ada kaidah jurnalistik cuy. Kagak ada. Jadi yang bridging apa segala macam kagak ada itu. Ilmu radio nggak kepake. Kagak ada. Enak ya. Saya bangun itu di sini soalnya. Dan ternyata
menurut gue itu jadi sebuah suguhan baru, alternatif baru bagi orang-orang yang mungkin bosan dengan talk show yang memang sedemikian sempurnanya. Gitu. Nah makanya akhirnya hal itu gue angkat di depan dulu nih ya. Iya. Nanti lu baru cerita detailnya intinya kenapa sih dan gimana caranya lu bisa turning point atau bangkit dari keterpurukan. Kan sempat rame banget waktu itu kan, dan ada beberapa brand juga kan lu udah nggak jadi afiliasi lagi sama dia. Iya. Iya kan? Iya. Ya brand burger lah, brand apalah, apa segala Iya, macam ya iya, kan. Itu kan iya. banyak banget tuh. Ya maksud gue nggak tahu ya. Mungkin pelajaran yang bisa dipetik sama teman-teman pelaku bisnis atau usaha atau konten kreator. Gimana cara lo bangkit gitu loh. Nah oke. itu sebenarnya pas banget nih kita bahas. Iya. Far. Bangkitnya sebenarnya sih yang pertama nih ya, kita harus tahu bahwa diri kita tuh lagi nggak kenapa-napa. Jangan maksain. Oh ya? Iya, kalau lu merasa diri gue kayaknya lagi nggak bisa deh. Udah lu jangan usah paksain. Jadi jangan sampai ketika keadaannya lagi nggak apa-apa, lagi kenapa-napa, lu jangan merasa diri lu tuh gue nggak apa-apa kok, jangan. Tapi kan lu sama sekali nggak ada penghasilan kan? Betul. Gimana caranya lu bisa kayak nggak apa-apa kok, tapi lu harus makan gitu besoknya? Pertama kali gue ya jual aset lah, Der. Mobil berapa biji, 5 pernah gitu gue jual. Coba kita hitung ya. Waktu itu kan lu kan, gua nggak tahu nih kalau istilah sekarang mungkin flexing, dulu kayaknya belum ada flexing ya. Iya. Dulu ya lu kayak mengapresiasi, mengkasih reward kehidupan lo dengan Iya. lo modif sana modif sini. Betul. Dan keren menurut gua BM-nya dia. Heeh. Rahayu masih ada nggak? Di Nopal, di teman kita, Oh, belum di dibangun-bangun, udah jadi artepak. Dia lama banget tuh ya. Iya. Udah jadi nggak tahu apaan tuh ya. Tahu apaan cuy? Dan sekarang lo juga punya bisnis velg juga ya. Bisnis velg gitu. Boleh lah pelan-pelan ya. Itu gimana sih? Bangkit dari keterpurukan dulu kali ya. Iya. Gue tiarap aja. Gue ngerasa diri gue lagi kenapa-napa, ya gue bilang sama diri gue, ya udah Far, gak usah dipaksain. Diem aja dulu. Oke. Bikin diri lu tuh nyaman dulu aja gitu kan. Bisa ngobrol lagi sama manusia gitu kan. Oke. Jangan dipaksain, karena kalau enggak bisa gila cuy. Karena menurut gue ternyata ya penyakit tuh yang susah disembuhin adalah penyakit diri kita tuh yang pikiran, tau gak lo? Susah banget disembuhin, tau gak lo? Yang overthinking, besok mau ngapain, 2 bulan lagi mau ngapain, setahun lagi mau ngapain. Itu kan yang paling ribet ya. Iya. Nah gue ngerasa gue tinggalin itu dulu aja, pengen rehat dulu gitu, pengen benerin diri gue dulu. Akhirnya ya udah, ketika yang tadi lu sempat singgung brand-brand pada cabut-cabut gitu kan, semuanya mungkin ada yang sepihak lah yang cabut lah ya, gitu kan. Banyak brand. Dan gue merasa itu ya nggak apa-apa. Karena mungkin mereka punya kebijakan sendiri ya. dan juga itu di bagian apa pasal katanya pencemaran nama baik jadinya. Apa gimana sih? Gue nggak paham deh. Akad lo gimana sih? Ini pelajaran buat teman-teman semua nih. Misalnya kayak lo sekarang konten kreator kan di tap sama brand kan, brand deal segala macam kan. Iya. Ada kontrak misalnya lu jadi BA nih. Ah. Ada kontrak misalnya ketika lu terkena masalah hukum, ada penalti gitu, atau gagal kontraknya gitu. Loh, tapi kan waktu itu bukan valid Itu yang gue pertanyakan. Jujur ya, bukan karena waktu itu gue temennya Gofar pas lihat berita viral kan di mana-mana Itu kan. kan baru tuduhan kan. Tuduhan ada seorang ngaku-ngaku dilecehin apa segala macam. Iya. Kenapa jadi tiba-tiba? Nah itu yang gue saat itu ya yang gue nggak terima. Tapi ya udahlah. Ya udah nggak apa-apa. Ya bukan rezeki aja Der. Iya. Bukan rezeki kita gitu kan. Saat itu kan ya namanya juga manusia masih nggak terima soal kenapa ya orang-orang kayak gini, gue masih tertuduh loh gitu loh. Oke. Tapi lama-lama kayak ya udahlah. Slow. Oke, dan lu jual aset. Jual aset. Apa aja tuh lu jual? Mobil banyak aja, mobil langsung jual 5 apa 6 gitu. Total berapa lu punya mobil? Dulu. Hah? 13. Enggak, kenapa lu jadi sekaya itu? Lu terima cuci uang dari mana? Bukan cuy. Tapi Gue P3K. apa tuh? Pedagang pura-pura kolektor. Gue tahu tuh. Biar dapat murah. Jadi gue modif dulu. Hmm. Gue goreng di sosmed. Ujung-ujungnya udah kelar modif, gue jual. Hah? Gue jual tuh mobil. Oh, karena biar naik angkanya, Enggak, gue value-nya. demen banget sama proses modifnya. Gue demen banget memodifikasi mobil tuh, gue demen banget prosesnya Der. Ujung-ujungnya udah pol-polan deh. Jual aja dah. Ditanya untung apa enggak selalu untung, bahkan ada yang rugi. Tapi kan gue demen modifnya doang. Makanya banyak orang kalau misalnya beli mobil Gopar yang udah jadi, udah pasti nikmat. Karena gue detail banget.
Yang bolong-bolong aja gue benerin semua karet-karet, gue bikin baru. Pas dijual malah jadi di bawahnya malah harganya. Bisa jadi. Dari cost atau biaya produksi. Karena gue mungkin gitu ya. Kan ada beberapa yang endorse-an deh. Iya. Si misalnya interior ada yang endorse. Gue bilang sama pembeli, ya ini gak usah bayar kan endorse gitu. Nggak gitu, Pak. Nah Kalau itu. bisnis nggak gitu. Nah makanya karena gue emang niatnya bukan penjual aja. Gue emang demen modifnya. Akhirnya ketika ada orang yang mengapresiasi modifan gue, ya udah gue jual aja udah. Kepuasan tersendiri. Iya. Makanya orang lu banget sih Far. Lu jual yang secara harga yang proper aja gitu. Iya, tapi kan ya gue lagi demen modifnya doang. Mungkin suatu hari nanti gue pengen bikin showroom kali ya. Bisa jadi kan. Amin, jadi amin. Gue yang beli mobil yang kayak Pima Ride, mobil hancur, gue bangun, gue jual harga yang pantas. Iya bisa jadi. Kalau sekarang kan pelan-pelan. Sekarang masih hobi aja. Masih hobi. Iya, ujung-ujung kan dijual. Itu dapat tuh buat hidup tuh. Iya. 6 mobil. Apa aja waktu itu yang dijual yang lepas? Aduh, Mercy yang station wagon. Waduh, jual. Terus Delica, X-Trail. Aduh, lupa. Oh ya lu sempat ada X-Trail ya? Ada T30 4x4 4x4. Waduh, mau ngapain off-road? Ya biar jumawa aja. Kepake apa enggak kan? Yang penting jumawa. 4x4 rare. Iya. Padahal kagak kepake. Iya. Udah tuh. Nah, terus lu langsung ngelakuin aktivitas. Enggak juga kan? Tetap soalnya lu ngilang banget ya, waktu itu. Soalnya kan gue masih merasa dalam hitungan detik ya. Makanya gue merasa gitu. Semesta tuh punya cara yang unik untuk membungkam seseorang. Apa tuh? Dalam hitungan berat. Apa tuh? Semua rezeki lu hilang. Gitu. Dalam hitungan detik semua rezeki lu hilang kan. Makanya gue bilang, dulu gue sombong sama diri gue Der. Sombongnya adalah ketika gue dapat rezeki, gue habisin. Besok pasti ada rezeki lagi. Gitu. Wah. Kayak lusa kan mau tanda tangan kontrak yang gede. Jadi sombong aja. Berarti memang waktu itu lu merasa adik sepupunya Firaun ya? Iya, betul. Iya lagi. Pada cuma berhala semua. Sombong aja gue. Sombong. Ternyata gue dapat pelajaran semesta punya cara yang unik nih untuk membungkam seseorang. Gitu. Akhirnya ya udah, gue merasa gue menerima dulu nih, kan proses menerima panjang nih. Acceptance dulu nih yang harus gue punya dulu nih. Susah tuh. Atas semuanya. Oke, gue kalau udah menerima, gue baru bisa bangkit. Tapi kan kalau gue lupa lagi teorinya tuh, kalau di ilmu psikologis ya istilahnya, sebelum acceptance itu kan pasti kan ada anger, ada marah dulu. Nah, kan? itu harus dilewatin. Susah banget tuh. Nah, tapi nggak apa-apa. Gue harus melihat ya, kan gue pernah marah, menyalahkan orang lain karena merasa diri gue nggak salah gitu kan. Tapi ternyata kita sadar bahwa itu semua buang-buang energi. Tapi memang harus dilewatin untuk terjadinya acceptance. Nah, ketika acceptance, baru gue muter otak gimana caranya gue bangkit. Duit pegang secara runway panjang nggak atau berapa lama? Intinya duit pegang cuma buat kantor doang. Yang penting anak gajian dulu. Berapa pegawai? Berapa sih? 13 ya? 13. Wih, 13 nih. Iya. Paling bayangin lagi Covid pula lagi. Oh iya benar. Iya. Berapa kosnya kira-kira? Total fixed cost lah. Per bulan? Iya. Yang cepet lah. 100 juta. Iya. Buat keluarin buat sewa lah misalnya. Iya, buat gaji, buat listrik, internet gitu-gitu. Cepet lah. Hidup dari jual mobil cepet. Berapa panjang ya, runway-nya, Far? Iya, yang penting aman 6-7 bulan dulu gitu kan. Sisanya gue harus mikir nih gimana caranya gue bangkit gitu. Bisnis nggak ada? Ya ada, cuma kan lagi tiarap semua. Kan itu kan efeknya kemana-mana Der. Oh iya. Lu bayangin lo tuduhan doang ya. Baru tuduhan gitu kan. Tapi ya ya udahlah. Ngeri, serem. Makanya sekarang ngebunuh orang tuh gampang gitu kan. Dulu kan nggak, cuma hanya gitu. Sebagai tuduhan yang mungkin belum terbukti keabsahannya kan lu udah dipenggal gitu. Coba, berarti siapa kira-kira yang bunuh Mirna? Jauh banget. Ini lagi bahas apa sih? Lu bukan itu. Apa sih? Bukan itu mah Jessica. Itu bukan, gak ada sangkut pautnya. Kita lagi ngomongin kasus gua. Bapaknya. Bukan tuh Sianida. Beda cuy. Ini kita ngomongin kasus gue zaman dulu. Gue belum nonton lagi Netflix ya. Gue gak tau. Gue dari TikTok FYP aja tuh lagi rame lagi katanya. Gue gak paham tuh Ice Cold itu. Ya, tapi
Tapi satu sih dari dulu kalau gue ingat muka Jessica ya emang Kenapa dilanjutin? meme-nya kan banyak ya, Iya, yang bener. kayak Cici Tegal tuh kan. Mukanya mirip ya. Mukanya mirip ya. Iya lagi gue baru nge lagi. Nyok gitu. Iya. Jadi coba kalau lihat muka Jessica gara-gara meme itu gue tuh selalu inget logat Tegal. Lah kayak kenyong. Jadi gitu cuy. Gue udah gak kesana lo mikirnya langsung dikasih tahu Iya. gambaran visualisasi ya lagi udah anyway ya. Iya. Lu sih mancing-mancing ngomong Iya, pembunuhan, lu parah lu, cuy. bunuh karakter maksudnya. Iya, membunuhan karakter, Oh, iya. memenggal rezeki orang dengan sebegitunya gitu kan. Iya. Nah, akhirnya di saat gue melihat diri gue lagi nggak punya siapa-siapa gitu kan, terus disorientasi arah, terus isunya gede banget gitu kan sama orang gitu kan. Akhirnya apa ya? Akhirnya gue melihat aset yang gue punya. Yaitu, Apa ini? Asetnya udah dijual kalau aset bentuk harta ya. Oh, aset digital cuy. Gue buka cuy analitik sosial media gue. yang Zet. Semua Instagram, Oh. YouTube, apapun lah. oke. Gue lihat nih. Oh, ternyata gue punya aset di sini yang bisa gue kembangkan nih. Gue lihat 93% cowok. Usianya yang gue dapat dari semua ya, gue simpulkan usianya itu 18 sampai 35. Oke. Ya, 18-24 yang pertama, 24-35 yang kedua. Oke. Cowok usia 18 sampai 35, gue catat tuh. Set. Oke, konten gue yang paling laku apa? Oh, otomotif. Nomor poin 3, otomotif. Set. Laki-laki 18-35 otomotif. Gue gabungin nih. Kira-kira gue bikin apa ya yang bisa mengakomodir orang ini? Yang pun gue suka banget. Pas. Zangzet velg. Oh. Gue ambil kertas cuy, ide kasar aja gambar-gambar velg impian gue kayak gimana sih. Dengan kebodohan gue dalam menggambar ya. Iya. Asal aja. Iya. Gini. Harus jadi nih. Gue bikin deck nih. Terus buat di present ke siapa? Ke teman gue yang kira-kira lo mau modalin gak? Gitu. Gila, putar otaknya jenius juga loh. Terus udah gue ketemu sama teman gue. Terus kita ngobrol. Ya udah, dan ternyata tuh dia juga lagi into ke sini, ke aftermarket Indo gitu kan. Ya udah, kita ngobrol satu Oke. suara deh. Satu suara, pada akhirnya kita bikin produk lokal velg yang harganya affordable. Emang bisa lokal velg? Bisa cuy. Raw materialnya? Alloy. Jadi gini, semua orang pada ke Cina ya. Kita inilah, kita tahu bahwa ongkos produksi di sana ya begitulah ya. TW kan Taiwan Iya, biasanya Taiwan. Velg-velg Velg-velg yang palsu lah. yang baut 5 tapi Ya, TW. replika Iya, gitu iya, kan. Iya. Nah, gue melihat kenapa nggak ada velg lokal yang saat itu tuh ada. Garasi Drift punya DNZ. Ya. Nah, Garasi Drift baru ngeluarin satu rilisan, gue langsung sebenarnya gini, gue tuh hampir mirip. Bedanya apa sama si Garasi Drift. Tapi bedanya mungkin gue R&D-nya tuh lama. Gue setahun cuy R&D. Tim dari mana? Lo vendor atau kan Jadi tim lu gini. kan tim produksian, gak ada urusan sama velg. Nah, jadi gue dan partner gue itu partner gue sebelumnya tuh melobi sebuah pabrik namanya Pako kan. Pako ya. Pako. Dia kan yang ngerjain Astra tuh, Daihatsu, Iya, Toyota, iya. semua velg OEM-nya lah. Tapi kan kenapa nggak bikin aftermarket nih ya? Kita coba dong. Bikin ada kayak lu lah, bikin brand clothingan nih ke konveksi. Iya. Ya kayak gitu. Iya. Kenapa nggak pabrik-pabrik nggak bisa ya? Oh enggak, karena kan kuantitinya harus segini. Kita nego. Akhirnya bisa nih kuantiti yang sedikit. Itu minimal 250 set. Berarti 1000 biji velg. 4 kan berarti kan? Iya. Belum 250 set. Iya, berarti belum sama serep ya? Enggak, kita nggak pakai serep. Satu set tuh isi 4. Iya, dan di atas ring 17 4 ya? Enggak, gue ring 15 dan memang 4. Emang bisa, emang gitu? Iya. Bukan dari 15 dapat 5? Enggak ya? Enggak. Oh. Enggak. Kalau velg sih, kecuali kalau misalnya yang buat off-road ya, dia butuh 5 karena buat konde yang di belakang Iya, tuh. tahu. Iya. Oh iya itu ya, lupa. Iya. Nah, kalau ini gue emang isi 4. Jadi kuotanya itu 250 set untuk satu model. Nah, jadi teman gue memang melobi, gue dan teman gue bilang kayak nantinya
apa namanya banyak industri velg lokal ini harus gede. Jadi kita ngelobi gimana caranya pabrik-pabrik besar itu menerima kita brand-brand baru dan kecil ini dengan kuantiti yang bisa kali ditekan-tekan, nggak usah yang banyak-banyak Nggak usah deh. MOQ-nya langsung banyak Iya gitu kan. gitu. Akhirnya berhasil. Berapa? 1000 itu? Iya 250 set. Oh, iya, Jadi gue iya. gimana harus caranya ngelakuin 250 set. Nah kan gue deg-degan ya Dar ya. Belum pernah dagang baju kan gue sering gitu kan. Iya, Lama iya. gitu kan. Dagang bacot kan sering ya. Ini dagang velg. Lu bayangin gue dagangnya di sosmed. Kalau baju mungkin bisa lah ya. Tapi kan kalau velg kan orang pengen fitting dulu di mobil. Aduh. Pengen ngeliat bahannya gimana. Iya. Pengen apa. Nah ya udah gue kejarnya di gimmick deh. Gimana gimana? Oh, ini strategi marketing nih berarti kita Iya. bahas. Jadi gue bikin gimmick adalah velg. Coba Mana ada velg? nggak ada nggak? Ntar sambil nyari, gue boleh tahu nggak harga jualnya berapa? Ini biar gue bisa komparasi Start nih. di 6,6 per set. Agak ngeri juga ya. Iya. Lu ngeset di situ ya Iya. harganya. Iya. Untung tipis deh. Tipis untung. Soalnya udah lo paksain banget turun udah nggak bisa. Nggak bisa. Nah, jadi gue ada sistem namanya Gue waktu itu sempat ngikutin, tapi gue baru tahu kalau. Nah ini nih like kolaborasi sama Mind Blow On nih, tai lalat. Ih, lucu nih. amat warnanya. Jadi gue bikin adanya turbo disc namanya. Ini gimmick yang lo maksud ya? Iya, Ini kan ininya kan apa namanya? cover. Cover ya? Cover. Ah. Jadi ini sebenarnya cover ini dulu pernah dipakai awalnya di balapan kayak NASCAR. Yang seperti mati lampu. Itu NASCAR. NASCAR. NASCAR terus Biasanya suka rame tuh di lebaran tuh. NASCAR. Ada cengkehnya lagi. Tuh kalau kegigit zong banget tuh. Gue paling males tuh. Kalau kegigit males banget gue. Mana selotipnya susah banget. Toplesnya ya. Iya. Nah, akhirnya ini pernah dipakai namanya turbo fan dulu. Pernah Oke. dipakai di balapan mobil cepat. Itu gunanya dulu tapi bahan materialnya metal logam. Ditempelin di roda, fungsinya adalah untuk mendinginkan sistem pengereman. Jadi di balik ini ada kipas-kipas, Oh, ada iya? turbin. Nah, Tahun 90-an akhir itu velg Jerman namanya BBS itu menggunakan ini cuma sebagai variasi aksesoris. Iya, tapi memang untuk harian lah, tetap mendinginkan rem, tapi buat harian, bukan yang ngebut. Nah kan di Indonesia belum ada. Gue bikin gitu. Jadi gue bikin turbo disc-nya, gue bikin hex-nya nih yang tengah tuh yang Iya. hex-nya gue bikin juga. Gue bikin mini cover. Jadi 6 juta tuh udah dapat semua nih. Udah semua makanya tipis. Kenapa Tipis. tipis? Kalau Karena- sama turbo disc-nya sepasang itu 1,6 kalau nggak salah. Iya, karena lu ngejar buat unik itu kan pasti kan harga pokok produksinya naik, Far. Iya cuy. Iya kan? Tipis untungnya. Cuman gue pengen one day kayak clothingan. Semua orang bisa punya brand velg sendiri. Yang endingnya industri otomotif kita tuh berwarna. Iya. Dan malah jadi naik juga ya. Soalnya kayak di luar negeri, Jepang segala macam, di Amerika tuh anak-anak muda tuh kayak di Amerika anak-anak muda ngumpul, kita bikin apa ya? Bikin velg namanya Rotiform, jadi gede. Gitu. Emang edukasinya udah nyampe di Indonesia? Bukan katanya Indonesia lebih agak sedikit terlambat. Nah, kalau menurut gua sih sebenarnya banyak pihak yang harus dilibatkan nih. Contohnya misalnya pabrik gede gitu kan. Bisa kali senggang dikit nih, longgarin dikit buat teman-teman bisa masuk dengan Iya. kuota-kuota yang mungkin gak gede. Kan kalau banyak pemainnya kan mereka pasti bawa senjata edukasi kan. Iya, dan Jadi kita nggak sendirian merek ya. lu kan di kardus pasti ada pembuatan manufacture by gitu kan. Iya pasti. Iya. Kayak gitu. Nah, Iya. tapi mereka juga bingung lah. Maksudnya kan namanya juga pabrik yang tiap hari mesin itu harus berjalan gitu kan. Ya mereka pasti ngincer kuota-kuota yang memang udah banyak banget dulu gitu. Makanya lu butuh investor kemarin kan. Iya, dan makanya mungkin ya kuota gua dengan sedikit dibandingkan sama Astra ya. Ya jauh lah cuy. Tapi untungnya Pako ini bisa menerima itu gitu. Belum lagi ngadepin market yang skeptis. Skeptisnya dua nih kalau yang gue tangkap ya. Iya. Dengan masih ada aroma-aroma nama lo yang tanda kutip, Iya. ya kan? Betul. Wah, mau ngapain nih anak nih gitu kan? Iya. Paling ini Ah aja. inilah gitu kan banyak Nah, yang hater kan, banyak Iya yang benci kan. Nah, terus yang Iya. kedua,
lo gaungin Indonesia. Maksudnya terrekord mana Indonesia, maaf ya, bisa bikin pelek yang bagus gitu loh. Maksud gue itu kan tantangan lo berat banget. Emang kan yakin gak resisten tuh sama kayak begitu-begituan? Nah ini penting nih, ini menjawab pertanyaan pertama nih. Oh Gofar lagi dibenci nih, tiba-tiba bikin produk, laku apa enggak? Itu menjadi sebuah ketakutan gue sih. Cuma ternyata dari konten-konten gue melihat kolom komen, gue melihat apa, otomotif tuh di gue gak tahu nilainya. Itu less drama. Oh ya? Iya. Oh. Less drama karena konten gue yang skutomotif dari awal itu adalah UMKM. Dimana saat itu 2015 gue bikin skutomotif. Ini flashback dikit ya. Semua orang mungkin pada saat itu reviewer otomotif itu ngejar ATPM karena mungkin duitnya lebih gede ya. Gue kan dari awal ke bengkel-bengkel kecil cuy. Iya, gue ngikutin. Kemana gitu, bengkel-bengkel kecil, bengkel menengah, pokoknya UMKM lah. Gue bikin channel itu cuma satu, gue pengen nih belajar sama mereka tentang otomotif. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau bisa mereka dapat rezeki lebih, soalnya skillnya bagus-bagus. Jadi gue langsung ke bengkel-bengkel kecil ini. Ada yang cuma berapa kali berapa gitu kan. Nah ketika misalnya abis video gue efeknya bagus, wah alhamdulillah itu. Wah iya bang, par makasih ya gitu-gitu. Jadi rame banget, bahkan ada sampai beli ruko cuy. Iya, karena emang bengkelnya tiba-tiba jadi terkenal. Dan tiap gue ke situ gue nggak pernah mau gratis, tetap bayar. Karena menurut gue itu rezeki lu. Memang udah lu ya. Iya. Karena kan bengkel kecil jadi gede gitu kan, mereka lagi survive segala macam ya, gue nggak mau lah. Makanya gue suka sebel misalnya mereka banyak yang cerita ya, kayak datang gitu orang yang influencer atau punya follower gede, kayak kesannya tanda kutip malak. Gue follower gue segini loh, lu mau nggak ngasih velg gitu kan? Itu tuh aneh menurut gue. Sama kayak yang reviewer makanan dong ya. Iya, dan itu banyak banget di otomotif. Followers iya, mungkin ya, gue nggak tahu kasusnya, tapi bagi gue dari cerita-cerita si orang-orang ini, pelaku bengkel banyak banget yang kayak gitu cuy. Gue bilang jangan lah cuy, kayak sayang juga lu, lagi merintis juga. Iya benar. Kecuali ada bahasa yang kayak media kerjasama, gimana sih? Bahasa yang sopan, barter value. Bisa nggak gini nanti kali, ya bahasa-bahasa yang sopan, bahasa-bahasa yang nggak perlu menunjukkan bahwa diri lu tuh besar, nggak perlu. Ternyata begitu lo pilih jalur itu, segmentasi yang itu less drama. Jadi ya udah dari 3 poin tadi tuh, 93% cowok, demografinya, terus konten otomotif terbesar. Gue lihat lagi komennya nggak ada drama. Bahkan saat gue ketika tiban masalah yang support gue tuh banyak banget dari bengkel-bengkel. Bang sabar bang Bang, sabar bang, gitu kan, gitu-gitu semua. Jadi kayak menurut gue ya berarti emang gue di sini nih kayak ini. Berarti emang diarahin ke situ. Ke sini. Makanya kalau gak ada kasus mah gak ada pelek ini. Yuk kita doain sama-sama semoga Gofar juga dapat kasus lagi. Jangan dong, udah sekali cukup. Kagak mau lagi gue, puyengnya cuy. Akan jadi pelek. Nah, gue ngerasanya nanti gue mudah-mudahan lah velg-velg ini bisa diterima di teman-teman. Nah yang kocaknya lagi yang tadi gue bilang sama lo, ini kan nggak ada toko fisik. Gimana cara jualnya sih? Ya, pertama kan bikin gimmick yang kayak gini nih. Iya, mereka kan takutnya nggak percaya ya. Iya. Terus kayak gimmick, terus bikin gimmicknya. Ini unique selling sama unique value nih kayak gini nih. Terus ketika gue launching dapat penghargaan dari Rekor Otomotif Indonesia. Ini velg lokal pertama yang menggunakan sistem turbofan. Iya. Oke, coba kita komparasi. Velg lokal yang sebelumnya ada banyak, tapi normal standar aja. Enggak, mungkin pemainnya bisa di bawah 10 kali ya. Oke, di bawah 10 ya. Anggaplah yang bener-bener lokal mungkin di bawah 5. Oke, 5 nih. Iya. 5 ini kayak gimana perawakannya? Perawakannya kayak velg-velg yang biasa aja gitu. Oh, lu unggul berarti langsung. Istilahnya kalau gue menang nih. Ini kan covernya ini lu bisa stikerin apapun. Loh, custom. Enggak, ini bisa ini kan gue UV print ya. Iya paham, maksudnya stikernya tuh pakai custom aja. Lu bisa stikerin apapun, kayak muka lu doang kayak. Logo gue kasih solusi. Gitu. Bisa banget. Emang iya? Bisa banget. Mesennya di lu juga tuh ditambahin sendiri. Tambahin sendiri sama lu gitu. Karena banyak orang, karena gini, gue tuh kan orang suka dengan eksklusivitas ya. Bener gak? Iya betul. Ketika gue ngasih medium,
yang rata kayak gini kan orang bisa gambar sendiri, orang bisa stiker sendiri. Jadi kalau di jalan tuh beda sama yang lain. Iya benar. Heeh. Dan bahannya ngaruh nggak kalau dia nggak tahu edukasinya ini pakai bahan apa? Enggak kan ini kan kalau gue ada yang polos gue jual. Oh ada. Tapi yang ini kan memang kolaborasi dengan Mind Blow On, jadi gue pakai UV print semua karyanya dia. Kalau gue mau pakai edisi gue, mau ada gambar gue, muka gue misalnya gitu. Lo beli yang polos, lo UV printnya sendiri. UV print ya. Iya. Pokoknya harus pakai UV print Pakai stiker biasa pun bisa. Ada yang pakai tangan, pakai spidol. Digambar-gambar doodling gitu. Nggak hilang. Doodling. Kena air, kena becekan. Itu tergantung kualitas spidolnya sih. Kan banyak yang custom ya. Iya. Orang-orang artis graffiti. Karena nggak cuma sekali gue kolaborasi. Nah ini cara dagang gue adalah kolaborasi sama artis-artis graffiti atau talent-talent yang memang udah bagus desain lah. Yang pertama sama Muklai. Mamuk lah. Yang kedua sama Never to Levis. Tahu tuh Never to Levis sama kemarin podcast Mas juga tuh. Iya. Bikin Nah baju. sekarang sama ini Mind Blow On. Jadi emang kolaborasi. Jadi jatuhnya lifestyle. Karena menurut gua apapun produk lu kalau dikemas dengan lifestyle bakal diterima dan everlasting lah. Iya benar. Karena nggak ngomongin produknya tapi malah jadi masuk ke perilaku Iya, mereka. betul. Nongkrongnya jadi Bener. lebih kelihatan, lebih ke ya spotlight lah. Iya, Karena lu iya. beda sama yang lain beda Iya, kan. iya. Nah, Pinter. lifestyle yang gue jual. Pinter juga lu. Nah, makanya kan gini cuy. Tujuan gue utama gue adalah ternyata bukan anak mobilnya tapi pengguna mobil. Kalau anak mobil mungkin 10% lah dari kuenya. Yang punya mobil kan jauh lebih banyak daripada anak mobil ya. Ya karena yang punya mobil belum tentu jadi anak mobil ya. Iya, karena gini, mereka kalau lagi beli velg, googling. Velg bagus, velg ini. Pasti kan Google mereferensikan yang terdekat atau yang bayar kan? Iya betul. Yang iklan. Iya, iya. Nah, gue pengen mengedukasi aja ada velg lokal yang emang bagus gitu. Oke. Harganya tuh cuma start dari 6 juta, lu bisa dapetin velg lokal dengan kondisi ini gue R&D setahun, Der. Lu tau gak R&D-nya gimana? Nih, yang pertama ada mesin kemiringan 45 derajat dihajar dari samping, dang 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 dang. Lagi miring dikit, dihajar lagi, dang dang dang. Retak Kak, retak ubah desain. Itu kan cost biaya produksi Nah, itu makanya moldingnya lu ngerti kan? Tahu, Wah, molding. gila, itu kan gede. Nah, sebelum lo rilis dari lo Setahun. R&D aja setahun itu lo berapa biaya yang lo keluarin? Gua lupa deh. Eman lah. MM-an Iyalah. dari jual aset itu. Ya, ada investor investor. Lah kenapa nggak pakai yang udah ada? Contoh ya yang udah. Nah, inilah. Kan bisa ada default settingnya pasti. Kalau orang-orang nih yang mungkin ada brand-brand velg yang terlihat di jalan-jalan itu kan dia udah di Cina udah jadi, tinggal di rebranding doang. Tahu. Iya. Kan gue enggak. Gue tuh pengen memang bener-bener pure buatan gua. Kan kalau analogi lainnya kan lo pengen mulai dari nol punya Iya. bisnis clothingan, lo nggak perlu ke pabrik maklon tapi lo beli baju di Tanah Abang, lo Disablon ambil aja. di sablon atau Iya. labelnya diganti atau dicopot, Iya. relabel lah istilahnya Iya. sama produk lo sendiri. Iya. Lo nggak mau kayak gitu Kagak. awalnya? Enggak juga, emang pengen Makanya. ini lokal lo keren gue support Iya. lokal lo dia lo. Total cuy, udah gitu, udah dihajar-hajar nih. Ada lagi tes berikutnya. Diputerin selama berapa ratus ribu putaran. Peyang apa enggak? Iya. Ada yang retak apa enggak? Retak dikit ganti desain. Lah kalau dibohong-bohongin sama nemunya oknum bengkel gimana? Enggak. Dia kan Tapi kan itu di pabrik gue. Oh. Di pabrik, tasnya di pabrik. Oh iya iya iya. Di pabrik si Paco ini. Iya iya iya. Dari situ tuh ada getaran. Cuma digetarin doang. Kalau nggak salah seharian deh digetarin. Serius lu? Iya. Jadi banyak tesnya cuy. R&D setahun ini. Gila, sampai akhirnya keluar gini berarti bisa dibilang udah maksimal banget nih. Iya. Dan- Makanya Dan sejauh ini udah berapa tahun? setahun. Nah, selama setahun ini gimana feedback teman-teman yang mengkonsumsi velg Orang-orang lokal? sih belum pernah. Paling cuma grepes di sampingnya itu wajar lah kena Oh, trotoar. grepes mah pelek Iya, gua juga begitu. Iya, cuma kalau untuk yang patah yang segala macam gue belum menerima keluhan. Biasanya Satu pun. kan kalau dia agak retak itu akan bentar. Pelek itu tuh kalau yang gara-gara Retak. lu tarik fender apa? Istilahnya gue lupa lagi. Ngebetot ban. Botak samping kirinya doang. Oh, Itu gara-gara chamber gini. Iya itu chamber ya. Tapi kan itu Iya. kan kasusnya chamber ya. Cuma Iya. maksud gue ada nggak? Lupa gue dulu ya. Apa gue salah ya? Kasus pelek tapi kalau bukan chamber tapi ya normal Iya, ya. iya, iya. Tapi botaknya nyamping-nyamping doang tuh. Itu kenapa Oh, ya? karena nyorot-nyorot fender.
Ini fender mobil nih. Terlalu ceper ya? Terlalu ceper mah terlalu mepet. Oh, nggak ada urusan sama pelek. Nggak ada urusan sama Oh. velg. Velg tuh ya, musuh velg tuh cuma satu, Apa balok. Tahu nggak di jalan? Iya bener. Ada balok. Iya bener. Gue jelakan mah kagak cuy, balok. Iya. Ngajar balok itu yang bikin peyang. Oh, udah peyang itu. Pokoknya yang persegi ngajar itu peyang. Iya bener. Iya, dan gue belum menerima keluhan itu. Retak juga cubles keluar kan? Iya. Itu tuh. Iya. Pokoknya balok, musuh pelek mah balok. Kan suka ada ya, lagi gue Tahu. bingung ada balok di jalan tuh bingung gue. Tumpah dari truk, Par. Enggak cuy, suka ada yang di kampung-kampung. Biasanya satuin sama selang. Oh iya. Iya bener. Iya bener. Iya, dia malas pakai paralon besi. Iya bener. Akan pakai balok. Iya bener, tahu. Gue tahu gue di Iya. di kampung-kampung atau di kawasan padat penduduk tuh. Iya, itu musuhnya pelek balok. Ya makanya jangan yang tipis, ukurannya di atas 65 Apanya? ketebalannya. Paralon. Bukan Baloknya. bannya. Oh, bannya. Iya. Ya tergantung kan orang ada yang pengen 40, 45 Ya, profilnya ya tahu gitu sih. kan yang Emang- buat emang cantik sih. fitment ganteng Ya, gitu iya, lah. iya. Nah segini maksud gue segini mah kena balok mah ini berapa ya? Ini 45. 45 ya? 45. Nah, tergantung masih- cara nyupirnya aja sih sebenarnya. Tergantung milih jalannya juga sih. Jangan Iya. kampung-kampung situ. Ya, intinya semua pelek bos pelek ratusan juta kena balok mah peyang juga. Kalau yang ngebut tahu, banget ya. tahu. Iya. Tahu, karena dia matah gitu kan. Nggak Iya. yang bulat ya. Iya, nah ini akhirnya misi gue adalah ini sama teman-teman. Jadi kemarin tuh sama si NMAA sama teman-teman aftermarket kemarin kita pameran di Jepang, Osaka Automesse. Udah nyampe Jepang deh. Yoi cuy. Animonya bagus cuy. Yakin loh? Animonya bagus. Oh, Orang-orang Jepang tuh suka banget. Cuma satu, susah masuk pasar Jepang. Kenapa? Gue tuh berharap ada dealer gede yang mengambil velg gue gitu kan. Ternyata gue lupa. Kenapa? Jepang itu percaya bahwa dirinya adalah produsen velg terbaik di dunia. Iya ya, susah ya. Susah. Lu dianggap konsumen. Dianggap kayak apaan sih? Tahu gitu. apaan lu? Yang datang gitu. tuh orang pendatang aja, Pak, maksudnya pengunjung yang datang. Yang datang ke booth gue yang wah coba dia, ini dah, ya udah. Iya, udah. Udah. Enggak gitu. Enggak apaan tiba-tiba begini. Terus di sudut gigit pisau ngilang. Oh iya. Gigit pisau ngilang. Enggak bentar. Jepang enggak semuanya iya, representatif iya. begitu, iya, Pak. Gue banyak nonton film ini. Iya. Oh itu ternyata. Dan mereka iya sih. Kayak di kita tuh apa ya? Kita bangga dengan kelokalisasinya kita tuh sehingga kita menganggap yang ini tunggal tuh apa? Misalnya kita punya Batik. Nah. Lu ada batik deh, misalnya Filipin. Datang, "Der, jualin batik gue." deh." Batik. Kayak gitu kan. Iya benar. Iya gitu. Iya, bener. Ada orang Filipin, "Der, tolong jualin batik dong lah." Iya. Filipin bikin batik. Pasti ada gitu-gitu aja dong. Iya, Ada gitu-gitu itu dong. terjadi di Jepang ya. Iya, itu di Jepang. Pelek Jepang, mereka menganggap pelek Jepang tuh paling best di dunia. Ya jadi gue, tapi nggak apa-apa, gue pameran aja. Iya kan narasi lu bisa tapi kan ini kan lu impor. Iya. Lah bener dong. Lu ada di Jepang kan? Iya. Berarti kan dianggap impornya dia kan? Iya. Kan lu bisa bangga itu. Orang Jepang mana suka dengan impor. Orang Jepang tuh ya, setelah gue pelajari, mereka tuh suka banget dengan Amerika. Gaya-gaya modifikasi banyak banget yang Amerika banget gitu kan. Ternyata dunia tuh lagi sekarang kan lagi trennya JDM ya. Jadi apa? Japan domestic market. Jadi mobil-mobil yang memang hanya keluar di Jepang. Gitu. Oh, yang nggak ada di sini tapi Iya. kalau kita lihat di kayak iklan-iklan film-film tuh Iya. kadang ini mobil apa ya? Contoh deh kayak gini deh, Jazz ya. Di sana kan juga ada. Di sini ada. Tapi Jazz Jepang sama Jazz Indonesia beda kan? Iya, itu. Nah, makanya orang Indonesia itu memodifikasi gimana nambah-nambahin part-partnya biar full option Jepang. Sama kayak Mitsubishi tuh kan ada yang Evo-nya Evo yang Ada. yang apa sih yang Jepang sama yang Iya, yang di sini. Kayak di Jepang deh Evo Wagon kan nggak masuk sini. Nah, orang udah tuh gimana caranya masukin Evo Wagon biar punya. Jadi disebutnya build up ya? Iya, jadi kayak JDM style lah gitu. Jadi full option ntar dilengkapin sama mereka supaya jadi JDM banget. Iya Iya. benar. Kayak gitu. Sampai tol Jepang tuh mesti wajib ada tuh di mobil kalau mau JDM. Yang kalau nyala mobil dah, "Hasiwa, anjala ya lah berinya bala." Hai. Kayak di sini emang iya. Gua enggak tahu lagi. Ada cuy, ETC apa gitu. Jadi biar kayak Jepang aja mobilnya. Jadi vibes-nya Jepang. Jepang.
Iya, jadi emang lagi JDM banget nih. Arahnya ke situ lah. Dan kalau lo bisa ngukur itu adalah demandnya tinggi, ya berarti kan lo bisa aja main kayak gitu. Buat lo bikin Jepang-Jepangan sih velgnya. Bisa dong. Nah, kalau gua memang kan kalau untuk 5 spoke ini kan memang bisa dibilang adalah kalau gue melihat modelnya jiplak ini. Menurut gue sih enggak juga ya. Semua brand bahkan gede itu pun juga banyak desain yang mirip gitu antara brand yang lain. Jadi bisa dibilang 5 spoke ini ibarat desain api pada tato gitu kan. Kayak emang lumrah aja, emang abadi aja. Kayak banyak banget gitu. Iya, emang gitu abadi aja desain 5 spoke ini gitu. Emang abadi aja dan lumrah aja kalau buat velg gitu. Oke. Dari segi revenue atau omset. Nah, ini kan gue penasaran dari situ. Iya. Ternyata dengan gimmick, marketingnya begitu, story-nya kuat. Iya. Tadi lu cerita juga mengenai behind-nya gimana, sampai dibanting, diginiin apa segala macam ya. Jadi kan ada bisa dibilang storytelling-nya udah dapat lah. Iya. Terus gimana nih? Ngaruh nggak ke revenue? Ngaruh, tapi setelah gue untungnya, oke nih. Cuma ternyata banyak budget promosi, budget apa segala macem. Kita tuh banyak banget ngeluarin budget itu. Lah, impas. Nggak impas, tapi nggak rugi. Tapi memang kita prediksi tahun pertama. Prediksi gue tahun pertama tuh rugi, Der. Taunya profit. Tapi profit, tapi nggak banyak. Nggak nyampe 500. 500 pieces apa 500 juta. Gue nggak tahu nih perpelekan nih. Secara bisnis sehat nggak? Sehat-sehat aja sih, tapi kan yang penting nggak rugi. Oh iya. Prediksi gue tuh rugi. Ya nggak loss dan nggak defisit. Iya. Cash flow-nya aman. Prediksi gue setahun ini rugi karena kita banyak ikut pameran, ikut ini, ongkos ke Osaka, Jepang kan banyak. Bagus dong. Iya. Nah iya. Kok gak rugi nih? Ya meskipun nggak banyak gitu kan. Oke. Nah makanya nih tahun depan gue lagi pengen bikin model baru, ringnya lebih gede lagi, dengan PCD lubangnya yang lebih beragam. Nanti kalau misalnya dapat investor yang gila, gue sih pengen tuh sekali bikin artikel kayak baju cuy, 5 biji. Buduh. Ya gak, 5 artikel, 5 desain, satu artikel tuh mungkin 250 set masing-masing. Dan gue, jualan gue adalah 250 set. Ini gak bakal gue perbanyak lagi udah. Oh karena dibikin limited edition. Iya, biar gak banyak di jalan. Wah keren nih, investor kayak gini-gini banyak. Di sini gue tuh banyak loh penonton-penonton investor. Jangan mereka melihat bibit-bibit yang seperti lo ini. Udah minta semua. Kenapa lo jadi kayak preman lo? Kok mahal? Malah lu malak lo. Bukannya kayak, ya Pak jadi gini Pak. Kita ayo minta semua. Apaan lo semua? Nampung. Kenapa jadi malak? OJK tolong mau nampung duit orang nih. Mau nampung duit orang deh. Gak ada izin. Iya, gue lagi kan sekarang kan karena kapital terbatas gitu kan. Iya. Ketika memang ketemu yang kapital gede banget, gue sih pengennya punya toko flagship gitu, flagship store lah. Iya. Terus nanti kalau udah satu berhasil ke daerah-daerah gitu bikin lagi gitu kan. Tapi berarti lu udah dapat ya secara positioning kan lu berarti otomotif banget ya. Makanya lu ninggalin Sekut FM. Nah ini kita bahas nih permediaan nih. Hilang tuh. Karena mungkin kalau otomotif gak banyak drama ya. Kalau kayak itu kan melibatkan orang lain. Nah kalau yang Menggerain Bos ini kan gue bikin itu karena gue nyaman banget ngobrol sama mereka. Gitu. Jadi sisanya kalau kayak gini-gini nih gue bikin kayak gini-gini nih kan mengundang orang segala macam gitu kan. Aduh kayaknya gue pengen yang santai-santai dulu deh. Pengen fokusin di yang lain dulu gue. Gesekannya banyak ya kalau ngundang-undang orang itu. Iya bisa jadi. Mungkin guenya aja yang terlalu takut. Gitu. Tapi gue nggak masalah karena gue pengen energi gue yakin banget nih. Gue belajar banget sih Der. Energi tuh kita tuh ternyata tuh energi kita jangan harus dibuang tuh di tempat yang memang semestinya. Jangan yang nggak penting. Dulu kan gue buang yang nggak penting. Kayak misalnya sosmed ngeliat apa marah-marah, itu nggak penting tuh. Iya. Kalau sekarang mah, ya udah slow. Bahkan nggak usah dilihat. Energi gue dipisahin aja. Jadi sekarang makin bertambahnya umur dan makin bertambahnya masalah dalam hidup lu pasti akan belajar bahwa energi itu bakal harusnya dibuang di tempat yang semestinya. Wah keren ini. Iya. Jangan yang nggak penting, capek cuy. Iya. Lu ngeliat gitu kolom-kolom komen gitu terus kalau misalnya ada yang muji, lu terbuai. Ada yang maki-maki, lu emosi. Kan ngabisin energi. Mendingan slow aja. Dan secara nggak langsung lu kayak downgrade ya. Maksudnya lu udah di sini, mereka kan pada kerucil-kerucil yang
yang drama, yang apa segala macam. Kalau lu Hmm. misalnya ada yang marah-marahin lu, kalau lu balas komennya dengan marah-marah juga, ya lu sama aja sama mereka dong. Kan gunanya orang-orang marah kan biar lu marah nih. Iyalah, Iya, kepancing. ya udah nggak usah. Dan itulah lo coba untuk damai selama Damai sama diri lu sendiri. Ada satu itu ya. ada satu ilmu yang gampang banget diomongin tapi susah dilakuin, Der. Namanya ikhlas. Wah, itu sulit tuh. Nah, makin lama gue belajar nih. Ternyata ilmu ikhlas paling tinggi adalah ketika kita bisa menertawakan masalah kita. Aduh, susah tuh. Iya. Susah tuh. Ya makanya gue lagi belajar lah. Belajar aja gitu. Terus ke depannya lu bikin apa, Fat, nanti? Banyak cuy, kepengenan banyak. Nggak jauh-jauh dari otomotif ya? Iya bisa jadi. Terus sekarang gue bikin talent management kecil-kecilan. Nggak talent management sih. Kayak gue teman gue di Instagram tuh tante-tante gitu. Gue create lah. Gue bikinin sesuatu buat dia sebagai talent gue. Dan lu kan juga bisa mengoptimasi atau nge-monetize diri lu sendiri kan sebagai brand ambassador kan? Iya. Dan itu masih lu lakuin? Masih. Dan bedanya dengan brand ambassador yang lainnya apa? Karena biasanya kalau ngomongin brand ambassador, cara optimasi mendapatkan monetisasi dalam berbisnis yang ujung-ujungnya cuan, Iya. ya udah dapat brand masuk, tinggal promoin, selesai. Nah, kalau gue dengar lu kan nggak cuma sekadar itu ya. Yang membedakan dengan yang lain mungkin gara-gara ya kita bangga sebagai anak radio lah, mungkin strateginya, kreativitasnya. Betul. Nah, ya, ini bener kata Dery nih. Sebagai anak radio kan kita dalam satu segmen kan bahkan bridging kita yang mikirin. Iya. Bahkan isi yang kita yang mikirin. Betul. Punchline kita yang mikirin. Iya. Jadi kayak penyiar radio tuh udah terbiasa semuanya dikasih satu paket gitu kan. Nah, satu itu, dan yang kedua kita nggak dimanjain sama visual kan. Betul. Jadi mau nggak mau gimana caranya show ini tanpa lu gimmickin ekspresi lo, tapi tetap mereka stay dengerin kita. Nyampe. Balik lagi kan, kalau misalnya visual, lu ngelawak secara visual tuh gampang banget, Der. Iya. Karena apa? Mimik lu dianeh-anehin aja udah ngebantu lu jadi lucu. Tapi kalau radio kan susah ya. Wah, susah. Iya. Gimana caranya orang tuh nyampe sama apa yang lu omongin? Dan yang paling tinggi lagi, orang tuh merasa ikut terbawa sama cerita lu. Wah, susah tuh. Susah kan? Nah, kita kan terbiasa sama hal itu, Der. Apa namanya dulu? Theater of Mind. Theater of Mind. Kan kita terbiasa sama kayak gitu ya. Iya. Nah, sekarang ya gimana caranya? Ya gua tanpa secara tidak langsung gue membawa skill-skill itulah dalam pekerjaan gua. Misal, gue ada satu brand minuman lah. Ketika zaman yang gue kena kasus itu tuh ada beberapa brand yang tetap stay. Oh ya? Iya. Lo kok dia mau? Karena mereka berpikir pertama mereka meeting gede, selama tidak ada keputusan hukum kita akan tetap stay sama lu. Dewasa nih baru. Dewasa banget. Ada yang besoknya langsung ngajak Zoom. Kenapa sih Far sebenarnya? Nah, baru gue kasih tahu. Ya udahlah. Kita ngelihatnya elunya kok. Kita ngelihatnya skill lu kok, bukan persona lu gitu. Oke. Iya. Nah, itu menurut gue keren banget tuh. Oke. Iya. Dan terus gimana caranya lu bisa meyakinkan sebuah brand? Nanti lu bisa bocorin juga ke teman-teman nih. Karena kan lu juga banyak melibatkan brand dan banyak sampai YouTube ads gua tuh muncul muka lu lagi promosiin produk di kolam renang naik bebek-bebekan. Oh iya. Nah, dia emang ada aja gitu kelakuannya, ya kan? Iya, jadi gue itu lu juga tuh kontribusinya. Iya. Tuh kan? Iya. Nah, itu membedakan dengan lu bisa sustain dengan brand ambassador sebuah produk atau brand. Kayak produk minuman deh kita. Ya, gue jadi brand ambassadornya nih. Udah, terus postingnya tinggal promosin, enggak gitu dong? Nah, pertama kan di hire setahun nih. Oke. Jadi produk minuman ini bisa terbilang baru lah. Oke. Nah, ada kawannya dalam satu perusahaan tuh udah terlebih dahulu dan mungkin bisa dibilang dulunya anak emasnya nih. Mm-mm. Nah, gue datang, gue bilang sama si brand ini, gue nggak mau jadi cuma posting doang gitu kan. Gue pengen karena emang gue suka dengan rasa minuman lu dan gue pengen into di sini. Gue pengen mengkontribusikan diri gue sebagai konseptor juga. Gitu. Ngapain brand ambassador mah gak usah ngurusin begituan, taunya tinggal posting, photoshoot, selesai. Nggak apa, kan gue yang pertama gue banyak banget mungkin orang yang lebih ganteng, lebih banyak followernya dan lebih murah harganya. Nah, gimana gue harus bisa berkompetisi sama orang yang modelan kayak gini nih? Ini bisnis nih. Iya, bener ini gak? Marketing and bisnis loh. Iya bener loh.
Gimana gue harus berkompetisi dengan, apalagi banyak banget orang yang muda-muda, yang banyak banget, misalnya kayak Derry yang 20 tahun lalu, Iya, tapi iya. harga lebih murah dan punya waktu luang banyak gitu kan. Iya, mendingan pilih itu ya. Mendingan milih dia gitu. Iya juga. Dengan persona yang sama gitu kan. Iya, iya, iya. Nah, gimana cara berkompetisi adalah dengan menjual skill-skill campaign yang ada. Jadi gue bikin konsepnya selama setahun kita ngapain aja nih bro. Mau. Dakdok mau. Ush. Nah, kita bareng-bareng deh tuh. Bareng-bareng sama tim mereka. Untungnya tim mereka tuh sangat kooperatif banget, sangat baik banget. Kita jalan bareng-bareng segala macam. Akhir tahun penjualan nih 2 kalinya minuman yang di Anak Mas kan tuh. Langsung gue di hire langsung di 2 tahun nih. Ini ilmunya dapat 2 loh teman-teman. Dari sisi produsen sama konsumen, atau Iya. mungkin dari sisi brand sama dari sisi brand ambassador ya. Iya. Jadi kalau dari sisi brand ambassador, kita nih sebagai content creator harus scale up, adaptif, Iya. naikin value diri. Wah, itu bener Jadi, sih. nggak cuma sekedar lo hire manager lo bikinin red card dengan harapan ada ditanya, Kak mau jadiin diri sebagai brand ambassador nggak? Ya udah ini red cardnya. Apa SOW-nya posting di IG, posting di TikTok kan gitu kan? Iya, bener. Nah, tapi dengan adanya cerita kayak gini berarti lu cara naikin value karena sekarang kompetisinya udah gede banget. Oh, gede loh. banget cuy. Kita kompetisi kita bukan sama manusia, tapi sama AI. Iya. Lu bayangin nih, voice over sekarang para talent view udah bisa diganti sama AI. Semi, sorry banget Sam. Rio, sorry banget yo. Nah, makanya nih orang-orang kayak Semi, kayak Rio, itu kan punya ciri khas suara. Iya, iya. Nah, karakter itulah yang harus dipunya sama talent-talent sekarang, biar bisa nggak digantiin sama AI. Iya. Iya. Jadi emang harus kompetisi itu emang harus gitu. Iya, iya. Nah, sekarang untuk dapat dari sisi brandnya, mereka juga dapat apa ya? Insight. Kalau mau nyanyi brand ambassador, nggak cuma yang sekedar SOW-nya atau scope of work-nya posting-posting Posting doang. doang, terus udah mana diposting susah banget lagi disuruh posting kan pada sebel ya brand ya. Iya. Bro, jam 4 ya bro gitu, kagak dibales-bales, manajernya dijawab lama, kan brand males. Iya. Gimana cara kita kooperatif sama brand gitu kan? Oke. Iya. Nah kalau gue kan melihatnya, gue sering bilang gini sih ke diri gue sendiri, ke brand juga gitu kan, jangan sampai lu ngabisin duit sama orang-orang yang memang nggak suka sama produk lu. Oke. Tapi Tapi kalau memang dia sudah representatif sama marketnya gimana? Memang misalnya otomotif dicari memang orang yang konten-kontennya demen otomotif. beda cuy, orang-orang pasti melihatnya beda sama produk yang dibayar doang. Emang bener-bener Oh, dia suka kelihatan. sama, kelihatan banget. Kelihatan. Netizen sekarang tuh pinter-pinter. Oh, kelihatan ngendorse nih gitu. Ya? Iya, netizen tuh sekarang pinter-pinter Apa? banget cuy. Pengalaman lo gimana? Nih, misalnya ketika gue melihat, gue bikin video teaser ya, orang pasti bakal nunggu Gofar pengen ngeluarin apa nih. Netizen sekarang itu pinter banget. Dia tahu lagi dibohongin. Cuma mereka membiarkan diri kita, oke, lu bohongin gue sampai mana nih? Iya lagi. Iya. Iya Jadi lagi. bisa tahu mereka tuh iklan apa enggak, mereka bisa tahu. Iya lagi. Iya. Jadi itulah makanya orang-orang tuh pada pinter. Jadi ya udah, Ini kita PR siapa? PR buat brand apa buat bareng-bareng. konten kreator? Bareng-bareng. Sekarang udah kayak gitu ya. Bareng-bareng. Kolaborasi ya. Kolaborasi udah bareng-bareng lah sekarang. Iya, karena lu sebagai konten kreator begitu dalam mau bridging sehalus mungkin, view lu kenapa rendah gara-gara orang udah potensial di skip. Paling jualan. Iya. Paling jualan lo. Iya, cuma kalau dari awal udah menarik nih, meskipun lu lagi bridging, kan lu orang pada penasaran. Apa ini mau ngeluarin apa ya gitu. Meminimalisir Iya. rasa-rasa yang dia rasa udah ketebak ya. Iya, kan orang kan ya, men semua orang tuh kan campaign-nya kan kalau bisa plot twist ya, kan gitu kan. Ya enggak? Dari campaign kita ke reveal produk kalau bisa plot twist ya. Semua orang kan melakukan itu. Iya. Tapi kan gimana cara eksekusinya? Wah, Makanya harus 3 nih, Der. Hmm. Menurut gua tuh penting banget nih. Gimmick, konten, sama eksekusi itu mesti 3. Oke. Nih, Gimana tuh? gue merasa kayak gimmick itu kayak orang-orang manggil ke produk lu gitu kan, kayak kucing di toko tuh, hey Iya, datang yuk. Tapi ketika konten lu busuk mah ya orang akan datang hanya untuk memenuhi rasa penasaran doang. Bukan kayak pengen 2 kali, 3 kali datang, atau bahkan mereferensikan produk ini ke temannya. Itu pasti enggak. Gitu. Makanya banyak banget orang terjebak sama gimmick harus bagus ya, tapi dia nggak sadar kontennya tuh jelek. Misal restoran, gimmick udah gila tapi rasanya nggak enak, ya orang datang cuma Iya, bener. Reputasi repeat order tuh nggak kena tuh. nggak ada.
Nggak ada. Budget Jadi emang budget marketing habis di awal ya. iya. Misalnya lu punya baju nih. Lu punya baju. Gue pengen hire siapa ya? Ariana Grande ya. Guys, beli baju dari ya guys. Misalnya Ariana Grande. Mbak Ariana, 1 fit berapa Mbak Ariana gitu kan misalnya gitu kan. Lu bayar nih Der. Promosiin baju lu. Baju lu harganya misalnya 200.000. Bahannya kaos partai. Lah kan orang juga pasti kan kayak itu wah bau gokil yang gue dibohongin nih kan. Gue tahu itu yang bau kan ya. Iya. Yang kaos partai. Yang kalau keringetan apak tuh. Asli. Yang bisa jadi apa aja buat kuli. Jadi Slayer bisa. Masker bisa. Ya enggak? Iya lagi. Iya betul. Multifungsi. Nah jadinya kontennya juga harus bener Der. Jadi memang buat teman-teman di sini yang ketika lu mau hire atau punya gimmick yang gila-gilaan, yang harus pertama dilakukan adalah kontennya dulu. Oke. Konten kalau di restoran mungkin rasa. Iya, kalau di produk-produk baju kualitas. Iya. Nah, jadi biar orang tetap stay gitu kan. Nah, yang ketiga eksekusi Der. Lu mah gue punya ide gimmick dan rasa makanan yang sama, tapi gue yakin banget eksekusi kita pasti beda. Iya. Berarti sama halnya dengan ada 2 chef dikasih takaran garam yang sama. Iya, makanan disuruh kayak, guys, hari ini masak sei sapi ya. Bisa jadi outputnya beda-beda. Beda. Nah, berarti gimana cara mengasah kita sebagai eksekutor yang baik gitu? Nah, menurut gua adalah peka sama lingkungan ya. Peka sama lingkungan, peka sama diri sendiri, harus peka aja. Contoh, eksekusi ini kan gak berarti cuma satu Der. Misalnya lu sama gua punya masakan yang sama nih. Gimana cara kita jualannya pasti lu sama gue pasti beda banget. Idenya kita sama nih, tapi eksekusi gue yakin banget beda banget. Nah kita harus peka. Pakanya adalah misalnya gini, dia ngelakuin A, wah lebih bagus lagi. Gue harus ngelakuin yang lebih bagus daripada lu. Lu ngelihat gue nih, wah Gofar lebih bagus lagi. Gue harus lebih bagus ngelakuin daripada lu. Nah perang kualitas sudah. Nah itu kan namanya bisnis. Zang. Seru. Yang jadi bahaya kalau perang harga. Gile, kubangan perang harga tuh. Gara-gara Gofar jual 200.000, ya udah gue 180. Terus Gofar juga balikin lagi. Lu ingat gak dulu zaman-zaman es kepal Milo? Iya. Zamannya keluar 50.000. Sampai terakhir ada yang jual goceng. Iya benar lagi. Apa yang dikurangi? Kualitas pasti dong. Pasti. Ya, gimana lu ngejar goceng kalau lu nggak ngurangin ini ingredientsnya? Apapun industri apapun kalau perang harga bakalan rusak Der. Berarti gimana caranya biar nggak kejebak perang harga kalau versi lo? Upgrade kualitas terus. Upgrade kualitas terus. Gue yakin banget. Dan kita harus megang roots-nya nih. Orang-orang memang benar-benar suka sama kita, doyan sama kita banget, kita pegang nih komunitas ini. Karena mereka akan tetap stay di badai apapun, badai tren yang terjadi. Gandeng komunitas ya. Iya, gandeng-gandeng orang yang militan banget sama kita nih. Diapain caranya biar dia loyal sama kita? Kita ajak ngobrol, kayak kalau ketemu kita ngobrol apa segala macam. Iya benar. Iya. Kadang konsumen sama brand tuh begitu udah beli selesai udah. Iya. Makanya rata-rata brand yang pinter tuh kadang kalau gue datang ke mall ada yang bikin activity. Iya, ngundang-ngundang. Iya bener. Bikinin bazar kecil-kecilan di situ. Terus bikin ya gathering kecil-kecilan lah, yang suka-suka kita doang gitu kan. Yang doyan sama kita doang kita bikinin gitu kan. Gue juga sekarang kan tiap minggu bikin acara karaoke night tuh. Udah tuh yang doyan sama gue aja yang dateng kan. Itu untuk kan, maintain ya? Maintain. Oke. Yang doyan sama produk gua, doyan sama produk minuman itu sama guanya datang gitu. Ada yang tiap minggu datang terus. Jadi kan kenalan, jadi akrab, malah jadi teman sekarang gua. Banyak kayak gitu. Oke. Dan kalau gue liatin ini kan gaya-gaya Gofar dari zaman awal banget sampai sekarang kan gitu aja deh. Nah, tapi gitu ajanya bukan berarti stuck, tapi kenaikan. Kenapa? Karena yang namanya ngikutin zaman dulu, sekarang sama akan datang itu kan pasti kan beda ya. Beda. Jadi otomatis lu ngikutin trennya berarti lu akan secara nggak langsung naik. Iya. Kayak zaman dulu gue ngeliatin perjuangannya Gofar luar biasa ya. Tapi gue sukanya tuh dari zaman dulunya Gofar itu udah mencerdaskan bangsa dan juga kaum muslimin di Indonesia. Ngasih tahu gimana cara sholat Jumat yang baik dan benar gitu. Gofar, lihat fotonya tuh. 2010 dari. Gue tahu ini di Twitter @pergi jauh. Kalau masalah Jumat kan gini gayanya. Kalau gini kan salah Der. Iya sih paham sih gue. Cuma dulu nih
Kita demen banget loh konten-konten lu gini. Iya. Sesimpel ini ya dulu ya. Iya. Yang benernya begini sholat Jumat. Salah begitu. Sarungnya jangan diginiin ya. Iya. Waktu dulu visi misi lu apa ini ya? Pengen menyenangkan diri sendiri deh. Lu tau gue stop kenapa? Kenapa? Karena udah mulai menyenangkan orang lain. Dulu tuh pakai sarung sendiri kan. Iya. Lama-lama sarungnya dibikin apa? Lama-lama edit, lama-lama bikin, lama-lama nyewa. Kok gue jadi kayak nyenengin orang ya? Akhirnya gue berhenti pas lagi naik-naikin di konten. Ya udah dulu diinget banget. Lo bayangin 2 tahun, tiap minggu gue keluarin foto ginian. Selama 2 tahun, abis der ide. Gue pikir apa? Gue pikir bayangin 2 tahun, ada yang nyerang gue, ada haters, Ada juga. Cuma Ada gue capek juga. aja. Kayak kok lama-lama kok orang nggak ketawa gue bikin foto gini. Jadi males der. Jadi kan awal-awal kan cuma nyenengin diri sendiri doang. Iya. Iya. Ya Tapi udah berhenti. ada positifnya nih kalau gue tangkep nih. Kalau nyenengin diri sendiri artinya kan berarti kan lu ikhlas ya. Lu Ikhlas. total, lu Iya, lepas. iya. Kan kontennya jadi maksimal. Iya. Tapi ketika mindsetnya kan, gue harus kayak gini. Lucu gak ya? Lucu gak ya? Akhirnya, Iya. "Oh, tapi yang ini bilangnya katanya kayak gini dong bang. Ini bilang kayak Waduh, gini. Jadinya puyeng. subjektif tuh. Puyeng. Ah, Puyeng. tapi lihat perubahannya ya. Maksudnya Gofar dulu sama sekarang udah sukses. Terus gue tahu lu puyeng tuh pasti ada sebabnya. Kenapa lu berhenti konten-konten gini sampai akhirnya orang tuh ada gak nyaman. Gue tahu. Ngapa? Kesalahannya sebenarnya bukan di lu nya. Tapi di mana? Di sarung yang lu pakai. No. Harusnya sarung apa der? Ya pakai safir lah. Wah, gokil. Cepet dong. Lu jangan lama. Udah. Harusnya pakai ini ya. Ini harusnya dari awal. Aduh. Ini gua rasa mungkin jangan-jangan bukan sarung tenun. Iya. Oh ini tenun nih. Tenun. Tuh, ini udah lama, ini gede nih. Di Jawa udah sejawa Bali, lebih Indonesia. Coba pegang dah. Tuh, lihat deh, sarung safir dong. Lu harusnya pakai ini. Harusnya kita ketemu 20 tahun lalu loh. lu 10 tahun lalu. Iya. 13 tahun lalu ya. Nanti lu pakai Far. Iya, kali-kali mengingatkan lu nostalgia zamannya. Iya. Biar lu tuh nggak lupa. Betul. Biar lu tuh istilahnya nggak kacang lupa tanahnya. Akarnya. Iya, harusnya pakai sarung ginian nih gua nih. Tuh, jadi sarung safir, sarung tenun pilihan kita. Weh. Coba gimana? Coba. Lu kan voice over talent. Sarung safir. Coba kasih. Wah, ini mahal nih lo. Mumpung Gofar bisa dieksploitasi loh. Sarung safir, sarung tenun pilihan kita. Masuk. Wah, gue gawat nih. Nggak, bukannya apa, Par? Bukannya apa? Awe. Takutnya Iya. nih built-in pindah ke podcast lu. Iya. Sarungan mulu ya. Iya. Thank you, Tari. Thank you Dore. Gue depan banget. Sukses terus. Ada mau tambahin nggak buat para netizen yang lu panggil apa sih? Sekut Nation ya? Enggak tahu apaan pokoknya. Apa sih waktu lu panggil? Enggak ada ya lu? Ya? Enggak ada, gua enggak ada. Lu mau tambahin buat teman-teman silakan. Oke, buat teman-teman di sini ini ya, motivasi nih. jadi banyak dalam hidup kita tuh naik turunnya gitu kan. Wah, ini keren. Ini kayak Gofar tuh kalau udah kayak gini tuh wah. Suara gua harus VO ya. Iya. Oke, buat teman-teman di sini, kita kan pasti tahu ya, dalam hidup itu pasti ada naik dan turunnya. Sebagai manusia yang mungkin Saudara Deriansah pernah ucap tadi, harus adaptif. Karena manusia adaptif itu keren banget. Dan satu hal, adaptasi tidak harus kehilangan jati diri. Wah, mahal. TikTok banget kan tuh? Gak usah lu kasih tahu. Itu udah dipotong buat TikTok. Gak usah lu bocorin. Iya. Ntar gue pasti potong. Iya. Kita kasih solusi.